Halo kawan-kawanku semua, kembali lagi di konten monolog yang hari ini akan gue bacakan hukum ke-21 dan hukum ke-22. Hukum ke-21 bunyinya, berpura-puralah bodoh untuk menangkap orang bodoh. Tunjukkan kesan bahwa Anda lebih bodoh dari sasaran Anda. Menarik nih. Jadi jangan merasa lebih pintar atau lebih kuasa lah dari orang yang Anda tidak bisa kalahkan. Kuncinya adalah ya pura-pura aja bahwa dia adalah orang yang di atas Anda, sementara Anda memainkan skenario ini. Jadi ada cerita dari Arthur Schopenhauer. Terus ada cerita dari Otto von Bismarck, konselor Prusia pada tahun 1865. Jadi menariknya di sini, dia itu Otto von Bismarck ini punya siasat gimana nih lawan gua bisa menandatangani perjanjian yang gua inginkan. Sementara dia bersiasat dengan menggunakan cara pada akhirnya bernegosiator lewat bermain kartu Quincy. Jadi pada malam sebelum penandatanganan kontrak, dia itu mengajak lawannya lah. Blom namanya, membodohi Blom. Pada saat itu memainkan sebuah permainan Quincy kartu. Kemudian Otto von Bismarck ini, supaya dia lawannya mau menandatangani perjanjiannya, Otto von Bismarck ini seringkali kalah dalam permainannya hingga habis banyak mata uang. Sebutannya pada waktu itu thaler mata uangnya. Jadi dia bermain Quincy sampai kalah banyak lah pada intinya. Sampai orang-orang yang nonton permainan Quincy ini ngeliat, aduh ini orang bodoh banget, kalah terus sebelum penandatanganan itu. Sampai dia dicemooh lah padanya, ini orang bodoh banget, salah. Terus di hari ketika sebelum penandatanganan, Otto von Bismarck menawari sodorannya. Ketika surat negosiasinya diberikan sama lawannya, akhirnya dia tanpa sadar saking euforia dan senangnya lah karena kekalahan Otto von Bismarck, akhirnya ditandatanganilah surat itu sama lawannya. Jadi memang orang bodoh terlihat lemah dalam beberapa hal serta gegabah menjadikan ini sebuah siasat. Karena orang di atas kita ini cenderung kali ketika mendapatkan kesenangan, egonya dikasih makan terus, dia lebih cenderung agresif. Sehingga ada pepatah Tiongkok yang bilang, menyamarlah seperti babi untuk membunuh harimau. Jadi harimau perkasa ini kalau kita lawan pakai harimau, ya babak belur jadinya. Menyamar aja nih jadi babi, secara diam-diam mengindik-indik nih. Ketika dia lemah, baru kita cari peluang untuk tusuk si harimau ini. Dicerita dari chapter ke-21 itu. Terus ada pepatah terakhir dari Baltasar Gracian, oposum saat berpura-pura mati, oposum berpura-pura bodoh. Oleh karena itu banyak predator meninggalkannya begitu saja. Siapa yang menyangka bahwa makhluk kecil dan jelek ini tidak cerdas, gugup, serta lemah, mampu melancarkan muslihat itu. Terus di teks terakhirnya dia menyampaikan pesan. Ada kalanya kebijaksanaan tertinggi adalah menampilkan ketidaktahuan. Ketidaktahuan Anda ini boleh bersikap masa bodoh, tapi namun jangan
memerankannya begitu dalam. Tidak ada gunanya menjadi bijak di antara orang-orang bodoh dan menjadi waras di antara orang gila. Siapapun berpura-pura bodoh bukanlah bodoh. Namun dipastikan dia punya siasat yang lebih daripada aksi-aksi yang dilakukannya itu. Itu pandangan dari Baltasar Gracian pada tahun 1601 sampai 1658. Kemudian masuk ke chapter ke-22. Ini juga menarik bahasannya. Manfaatkan taktik menyerah untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Jadi ada pepatah Ethiopia yang menyampaikan, ketika Tuan besar berlalu, jelata yang bijak mengungkup diam-diam dan sedalam-dalam mungkin untuk kentut. Itu jadi ketika tuannya berlalu, si jelata yang lemah dan ini diam-diam memukuk dalam-dalam kemudian kentut. Itu pepatah Ethiopia. Ada cerita menarik juga disitir dari Clifton Fediman at book The Little Brown. Anekdot tahun 1985. Jadi esensi dari taktik menyerah ini adalah supaya Anda tidak terlalu kalah habis-habisan. Dalam artian kawan-kawan perlu menyiapkan siasat-siasat lebih ketika memang sekiranya nggak bisa menang dari lawan ini. Ya kawan-kawan menyerah, tapi menyerahnya jangan lari, karena kalau lari dikejar. Menyerah bisa jadi satu bagian dengan musuh kawan-kawan ataupun menyiasatinya dengan, ya kalau bisa dibilang ini tragedi 2019 sih, ketika pasca pencalonan Pilpres Pak Prabowo ketika kalah masuk ke dalam Menhan, itu taktisnya cukup menarik juga dan pada akhirnya bisa menang di sekarang ini, walaupun banyak strategi-strategi lain lah. Kemudian ada pandangan dari Raja kuno Tiongkok pada tahun 473 sebelum Masehi. Raja Gojian dari Yue, itu namanya Raja Gojian dari Yue, menderita kekalahan telak dari penguasa Wu dalam pertempuran Fujiao. Kemudian dia berpikir, apa kerajaan kita lari aja ya dari gempuran kerajaan Wu. Kemudian ada seorang penasihat bicara ke pelayan penguasa Gojian. Dia bilang, kalau kita lari kemungkinan kita akan dikejar juga, diburu habis-habisan. Kemudian ini nasihatnya yang disampaikan dari Raja Gojian, menyampaikan ke penguasa Wu. Dari posisi tersebut lelaki itu ternyata merencanakan balas dendamnya. Cerita lanjutannya adalah kemudian Raja Gojian menuruti nasihat ini dan memberikan seluruh kekayaannya kepada penguasa Wu. Dan kemudian ketika saat itu mulailah dia bekerja di kerajaan Wu selama 3 tahun, lambat laun selama 3 tahun pengabdian. Kemudian akhirnya diam-diam dia mengamati, kemudian menganalisis dan membaca situasi. Ternyata memang dalam internalnya juga rapuh, nggak bagus, runtuh. Nah, ketika dia membaca situasi ini, dia itu bermanuver lah, karena kan kekuasaan itu fluktuatif, naik turun dan sangat fleksibilitas. Kemudian setelah lambat tahun pengabdian selama 3 tahun, dia itu mendapati bahwa internalnya ini sangat tidak baik-baik saja atau sangat rapuh.
Dia mengumpulkan kekuatan, massa, menggiring opini kepada orang-orang kecil dan segala macam, sampai akhirnya raja ini melemah untuk sementara waktu. Poinnya di situ. Ketika melemah dalam sementara waktu, ketika sudah mengumpulkan massa yang banyak hingga selama 3 tahun ini pengabdian, dia membangkitkan kekuasaannya kembali dan menyerukan ambisi untuk membalas kekalahannya di 3 tahun silam. Jadi ada cerita terakhirnya soal pohon ek. Pohon ek yang bertahan melawan angin akan kehilangan dahannya satu persatu, dan tidak ada lagi yang bisa melindunginya. Batang yang akhirnya patah, pohon ek yang menekuk berumur lebih panjang, batangnya semakin lebar, akarnya semakin dalam dan liat. Kurang lebih sih poinnya itu yang disampaikan dari chapter 22. Manfaatkan taktik menyerah, ubah kelemahan menjadi kekuatan. Ini itu saja yang bisa gue sampaikan dari 40 Law of Power ini di chapter 21 dan 22. Nantikan chapter-chapter berikutnya di pembahasan 40 Law of Power. Gue sangat terbuka untuk diskusi lah soal-soal apa yang gue sampaikan. Kalau kawan-kawan ada pandangan atau siasat lain, bisa sampaikan di kolom komentar. Karena ini sebetulnya nggak mutlak juga taktis ini, karena kita harus bisa membaca situasi. Tapi kurang lebih itu yang disampaikan. Jadi gue mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun kolami wa mayaskurun bilahi fisabilil haq wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa ngopi. Hari ini kita ngopi Papandayan Hybrid Wash. Thank you semuanya.